Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Abang Po, Nya Babe, ketemu lagi nih sama Mimin di channel YouTube Bekasi Danta. Channel yang ngebahas kenapa dan bagaimana kota Bekasi. Karena Bekasi bukan hanya tentang bahasa, cuaca, atau ceritanya aja loh. Nah, untuk kali ini kita akan ngebahas seluk-beluk Bekasi sebagai salah satu daerah metropolitan dengan biaya hidup yang paling mahal di Indonesia. Silakan disaring, lalu sharing. Pokoknya, dan tadah! Abang Empo, Nyak Babe yang tinggal di Bekasi pasti punya pendapatan di atas mayoritas masyarakat di daerah lain di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Walaupun nggak semua sih, termasuk Mimin. Tapi kita perlu bangga. Semakin besar pendapatan kita, maka akan semakin besar uang yang akan bisa kita belanjakan. Tentu, ini akan membantu perekonomian di daerah, termasuk Indonesia. Dosen ekonomi Mimin pernah bilang, sisi konsumsi Indonesia besar presentasinya untuk mendongkrak perekonomian. Survei biaya hidup atau yang disingkat SBH yang dilakukan terakhir kali oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 menghasilkan sederet kota dan kabupaten dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Singkat cerita, masyarakat yang tinggal di daerah tersebut setiap bulannya mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk kita yang tinggal di Bekasi. Tingginya biaya hidup ini bukan tanpa dasar. Seperti Mimin bilang, semakin tinggi pendapatan yang didapat, semakin tinggi juga peluang untuk membelanjakan uang lebih banyak. Bekasi menjadi daerah dengan upah minimum tertinggi loh di Indonesia tentunya, jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain. UMK tahun 2020, Kota Bekasi tercatat 4,8 juta rupiah per bulan. Sedangkan kabupaten sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, upah minimumnya mencapai 4,7 juta per bulan. Gimana? Tertarik dengan Bekasi? Yang pertama, rata-rata pendapatan rumah tangga selama sebulan kurang lebih mencapai 18.900.000 rupiah. Pundi-pundi uang yang dikumpulkan oleh keluarga di Bekasi ini didapat dari gaji atau upah, laba bersih usaha, kepemilikan aset, pendapatan dari pihak lain, hingga pendapatan lain-lain. Gede kan ya? Kedua, rata-rata pendapatan paling besar dimiliki oleh keluarga yang kepala rumah tangganya bekerja sebagai karyawan atau buruh, yaitu kurang lebih mencapai 23 juta rupiah per bulan. Sedangkan pendapatan rata-rata yang aktivitas kepala rumah tangganya sebagai pengusaha kurang lebih 18 juta per bulan. Ketiga, rata-rata pengeluaran konsumsi non-konsumsi di rumah tangga selama sebulan kurang lebih mencapai 16 juta rupiah. Wow, beli apaan ya? Pengeluaran non-konsumsi tiap rumah tangga rata-rata mencapai 3,2 juta. Keempat, pengeluaran untuk kebutuhan makan, minum, tembakau, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lain bersaing ketat menjadi yang terbesar. Dari belasan juta uang yang dikeluarkan oleh rumah tangga di Bekasi, urutan pengeluaran terbesarnya dikeluarkan oleh rumah tangga di Bekasi untuk keperluan perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lain sebesar kurang lebih 3,1 juta rupiah per bulannya. Menyusul tipis di bawahnya, pengeluaran untuk kebutuhan makan, minum, dan tembakau mencapai kurang lebih 2,9 juta rupiah per bulan. Terakhir atau yang kelima, semakin tinggi penghasilannya, semakin tinggi juga uang jajannya. Mungkin kita sama ya, semakin punya uang banyak, maka semakin banyak juga uang yang bisa kita belanjakan. Mau beli barang, juga pasti pengen yang berkualitas dong. Nah, makanya Mimin selalu ingat nih pelajaran dari dosen sewaktu kuliah. Fungsi uang diantaranya sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai atau saving untuk masa yang akan datang. Maka
dibutuhkan kompetensi tambahan nih buat hidup di kota metropolitan seperti Bekasi, yaitu manajemen keuangan untuk mengatur uang keluarga. Ingat, tidak semua uang yang didapat harus dibelanjakan saat itu juga. Berjaga-jaga untuk masa yang akan datang juga perlu loh Abang Po. Nah, itulah tadi sekilas informasi tentang biaya hidup di Bekasi. Moga-moga video ini bisa diilhami. Kita makin banyak tahu, makin kenal nih sama Bekasi. Angger tiap hari nonton, abongan ora dapat ilmu pisan. Kalau resep, jangan lupa share-share ke yang lain ya, biar sama-sama tahu.